Saudari dan saudara terkasih, hari Minggu Prapaskah yang kelima adalah hari Minggu di mana kita menaruh harapan kepada Allah, percaya akan kerahiman dan keadilannya. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah mengabaikan kita. Pembacaan pertama dari nubuat Yehezkiel mengungkapkan itu. Di tengah masa pembuangan, Yehezkiel meneguhkan dan menguatkan bangsa Israel bahwa hidup baru masih mungkin, harapan masih ada. Bahkan dia mengatakan Allah akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu. Hidup yang seakan-akan mati bagaikan tulang, seakan-akan pekat bagaikan kubur, diingatkan oleh Yehezkiel bahwa itu bukan akhir. Sama seperti kita yang merasa bahwa kelihatannya, rasanya semuanya sulit. Ruang gerak menjadi sangat terbatas, perjumpaan semakin sulit untuk dibangun, dan kita bertanya dan bertanya, apa yang akan terjadi esok? Kita diajak oleh Yehezkiel untuk melihat hari baru, melihat di mana Allah menjanjikan roh-Nya kepada kita. Menjanjikan roh-Nya berarti menjanjikan kehidupan baru. Hidup di dalam Dia dan hidup karena Dia. Santo Paulus dalam bacaan kedua lewat suratnya kepada umat di Roma mengatakan yang sama, bahwa kita hidup bukan dari daging, kita hidup dari roh. Dan hidup yang dari roh itu adalah hidup yang tidak terjebak, terpuruk dalam kematian. Hidup yang dimiliki oleh Tuhan, hidup yang ada dalam Tuhan. Sebab tubuh bisa mati, namun roh itu menghidupkan. Roh yang menghidupkan itu adalah roh yang membangkitkan tubuh kita yang fana itu, sehingga dengan demikian kita hidup di dalam roh, kita hidup di dalam Dia, sebab Dia hidup di dalam kita. Syaratnya adalah membuka diri agar dipeluk dan diperoleh olehnya, menjadi miliknya, membuka diri. Sehingga dengan demikian kesulitan tantangan tidak menjadikan kita terpuruk, jatuh. Tetapi kesulitan tantangan mengajak kita memandang Dia, menaruh harapan kepada Dia. Injil Yohanes mengajak kita masuk lebih dalam ungkapan dan tema itu. Digambarkan dalam Injil Yohanes bacaan Minggu Prapaskah yang kelima ini, kisah Yesus membangkitkan Lazarus dari mati. Dikatakan di dalamnya bahwa Yesus memang mempunyai hubungan sangat baik dengan keluarga Lazarus, keluarga yang tinggal di Betania, kampung di mana 3 bersaudara tinggal, Lazarus, Marta, dan Maria. Dan ketika mendengar bahwa Lazarus sedang sakit, Tuhan mengatakan bahwa penyakitnya itu tidak akan membawa kepada kematian, namun menjadi saat untuk menyatakan kemuliaan Allah. Saudari dan saudara, kita mengeluh tentang situasi pandemi corona ini, dan kita merasa sedih karenanya. Namun, kita diajak melihat
malapetaka, bencana seberat dan sebesar apapun adalah juga kesempatan bagi Allah menyatakan kemuliaannya, menyatakan karyanya, menyatakan tindakannya, bahwa Allah hadir, Allah peduli, Allah menyelamatkan. Sehingga dikatakan cinta mengalahkan maut. Cintanya kepada kita umat manusia mengalahkan maut, mengalahkan kematian, mengalahkan keterpurukan, bahkan juga mengalahkan kebencian. Sebab apa? Sebab hidup lebih besar, lebih berkuasa daripada kematian. Dan cinta memberi hidup dan bukan memberi kematian dan maut. Dan karena kita hidup di dalam Dia, dalam kasih-Nya, dengan cintanya, maka kita memiliki hidup. Dan itulah tanda kemuliaan Allah. Maka kita pun di tengah situasi keterbatasan kita alami dan kita miliki, kita berharap agar kita memiliki dan menghidupi tanda kemuliaan Allah itu. Digambarkan dalam kisah itu, ketika mendengar Yesus sudah meninggal, maka Tuhan mengatakan bahwa menunggu saat yang tepat, menunggu waktunya Tuhan. Saudari dan saudara, kapan kita bebas dari wabah virus corona ini? Kita pun menunggu dalam sikap yang sama, menunggu saat yang tepat, menunggu waktu yang Tuhan tentukan. Tidak berarti lalu kita diam saja tidak berbuat apa-apa, tidak. Kita menunggu sebagai dan dalam sikap orang beriman, menunggu dengan berjaga-jaga, dengan bekerja pula di tengah segala keterbatasan yang ada, di tengah segala peluang-peluang yang masih memungkinkan, menunggu. Dan ketika menunggu itu, kita melihat bagaimana Tuhan bertindak dan berkarya. Tuhan mendatangi makam Lazarus. Dan Tuhan menunjukkan betapapun dikatakan oleh Marta bahwa dia akan bangkit pada akhir zaman. Namun Tuhan mengatakan dialah kebangkitan itu. Kebangkitan bukan soal waktu, kebangkitan adalah soal pribadi Tuhan. Membiarkan Tuhan berkarya, membiarkan Tuhan bekerja, menyatakan mukjizat dan kemuliaannya. Dan Marta maupun Maria mengatakan, aku percaya engkaulah Mesias. Dan disitulah lalu Tuhan menyatakan kemuliaan Allah. Tuhan meminta supaya makam Lazarus dibuka dan Tuhan menyerukan kepada Lazarus, Lazarus, keluarlah. Saudari dan saudara, apa yang kita lihat? Bahwa Tuhan membangkitkan Lazarus. Dan Tuhan membangkitkan Lazarus sebenarnya mau menyatakan kemuliaan Allah itu. Mengapa? Karena hidup mengalahkan kematian, cinta mengalahkan maut. Dan karenanya kita diajak untuk tetap memiliki harapan, tetap memiliki iman, kepercayaan bahwa Tuhan bertindak. Dan Tuhan bertindak karena cintanya, Tuhan bertindak karena kasih-Nya, Tuhan bertindak karena ingin menyatakan kemuliaan Allah. Saudari dan saudara, di tengah situasi yang kita hadapi sekarang ini, bagaimana kita bisa ikut serta menyatakan kemuliaan Allah? Kita menyatakan kemuliaan Allah untuk ikut bersama dengan Tuhan, menunggu saat Tuhan, menunggu sebagai orang beriman, menunggu untuk tetap berbuat, beraktivitas, membagi hidup. Sebagaimana dikatakan oleh Paus Fransiskus,
bahwa saat ini kita diajak untuk memperbaharui paling tidak 3 hal. Hospitalitas kita, kelemah lembutan kita untuk menyapa dan menyambut orang lain, membangun persaudaraan yang baru, dan juga membangun solidaritas konkret yang baru. Inilah saat penantian yang tepat, menanti saatnya Tuhan, menanti dengan membangun hospitalitas, menghidupkan solidaritas, dan juga menciptakan persaudaraan yang baru. Itulah sikap iman yang menanti, sikap iman orang yang tidak terpuruk dalam tulang dan kubur kematian. Sikap iman yang bukan orang yang hanya melihat aspek jasmani belaka, aspek badani belaka, namun sikap iman untuk melihat bahwa roh itu bekerja, roh itu nyata, roh itu ada, dan itu adalah sikap iman untuk menyatakan, menunjukkan, dan mewartakan kemuliaan Allah itu ada. Penyelenggaraan ilahi itu sungguh ada dan nyata, sebab Tuhan bekerja. Dan apapun yang kita kerjakan, kita lakukan di dalam Tuhan, tidak lain dan tidak bukan demi diri sendiri, melainkan semuanya demi kemuliaan Allah yang lebih besar. Saudari dan saudara terkasih, jangan takut, jangan cemas, jangan gelisah, dan jangan marah. Percaya, waktunya akan tiba, hari baru akan menjelang, sebab roh itu menghidupkan. Tuhan memberkati. Amin.